Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Almas Prasada Winata dengan kode NIM 15136190071. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang difraksi dengan menjelaskan tentang sub-sub materinya, yaitu tentang kisi-kisi difraksi. Baik, saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi difraksi. Nah, kisi-kisi difraksi ini salah satu alat yang paling berguna dalam membahas cahaya dan objek yang memancarkan dan menyerap cahaya, ialah kisi-kisi difraksi. Alat ini agak mirip dengan susunan celah ganda, tetapi mempunyai jumlah celah N yang jauh lebih banyak, atau yang sering disebut garisan atau ruling, yang mungkin jumlahnya sampai beberapa ribu per milimeter. Kisi-kisi yang diidealisasi terdiri atas hanya 5 celah, disajikan dalam gambar 36/17. Apabila cahaya monokromatik dilewatkan melalui celah-celah ini akan membentuk rumbai-rumbai interferensi sempit yang dapat dianalisis untuk menentukan panjang gelombang cahayanya. Kisi-kisi difraksi dapat juga berupa permukaan kedap cahaya dengan alur-alur sempit sejajar seperti celah pada gambar 36/17. Cahaya kemudian berpencar balik dari alur-alur tersebut untuk membentuk garis-garis interferensi dan bukan diteruskan melalui celah terbuka. Nah, pada gambar 36/17 ini, yaitu kisi-kisi difraksi yang diidealisasikan, yang hanya terdiri atas 5 garisan yang menghasilkan pola interferensi pada layar pandang C di tempat jauh. Nah, pada gambar 36/18 yang pertama yaitu A, yaitu baut intensitas yang dihasilkan oleh kisi difraksi dengan garisan yang jumlahnya sangat banyak, yang terdiri atas puncak-puncak sempit. Di sini dilabeli dengan bilangannya order M. Yang ke B, rumbai-rumbai terang yang bersesuaian yang terlihat pada layar disebut garis, dan di sini dilabeli juga dengan bilangan order M. Selanjutnya, gambar 36/19, sinar dari garisan dalam kisi difraksi ke titik P yang jauh berupa hampir garis lurus. Beda panjang lintasan antara setiap sinar yang berdampingan ialah d sin theta. Dengan theta diukur seperti yang ditunjukkan, garisannya membentang menembus halaman buku ini. Beda panjang lintasan antara sinar yang berdampingan dalam hal ini pun sama dengan d sin gambar 36/19, dengan theta adalah sudut dari sumbu tengah kisi dan pola difraksi ke titik P. Satu garis akan ditempatkan di P jika beda panjang lintasan antara sinar yang berdampingan merupakan jumlah bulat panjang gelombang. Dengan kata lain, jika d sin theta sama dengan m lambda, untuk m sama dengan 0, 1, 2, maksimal garis 36/25. Dengan lambda merupakan panjang gelombang cahayanya. Setiap bilangan bulat m mewakili suatu garis yang berbeda. Jadi bilangan-bilangan bulat ini dapat digunakan untuk melabeli garis-garisnya. Seperti pada gambar 36/18 itu, maka bilangan-bilangan bulat ini disebut bilangan order, dan garis-garisnya disebut garis-garis order ke 0. Garis sentral dengan m sama dengan 0. Garis order pertama m sama dengan 1. Garis order kedua m sama dengan 2, dan seterusnya. Jika kita tulis lagi bersama 36/12 sebagai theta sama dengan sin pangkat min 1 m lambda per d, kita lihat bahwa untuk kisi difraksi bersangkutan, sudut dari sumbu tengah ke garis manapun, katakanlah garis urutan ketiga, tergantung pada panjang gelombang cahaya yang digunakan. Dengan demikian, apabila cahaya yang panjang gelombangnya tidak diketahui diarahkan melalui kisi difraksi, pengukuran sudut tersebut, garis-garis order yang lebih tinggi dapat digunakan pada persamaan 36/25 untuk menentukan panjang gelombangnya. Nah, selanjutnya kita membahas lebar garis-garis. Kemampuan kisi untuk memisahkan garis-garis dengan panjang gelombang yang berbeda tergantung pada lebar garisnya. Nah, kita di sini akan menjabarkan rumusan untuk separuh lebar garis tengah
garis dengan M sama dengan 0, dan kemudian menyatakan rumusan untuk separuh lebar garis-garis urutan yang lebih tinggi. Kita definisikan separuh lebar garis tengah sebagai sudut delta theta SL dari pusat garis pada theta sama dengan 0 ke arah luar ke tempat garis bersangkutan secara efektif berujung dengan kegelapan. Secara efektif bermula dengan minima pertama pada gambar 36-20. Pada minima demikian, N sinar dari N celah kisi akan saling meniadakan. Lebar sesungguhnya garis tengah tersebut tentu saja 2 delta theta HW, tetapi lebar garis biasanya dibandingkan melalui separuh lebar. Kita peroleh persamaan 36/3 karena keserupaan kedua bagian yang dapat kita manfaatkan untuk mencari minima pertama di bagian ini. Persamaan itu memberitahu kita bahwa minima pertama terjadi jika beda panjang lintasan antara sinar bagian atas dan bagian bawah sama dengan lambda. Untuk difraksi celah tunggal, beda ini sama dengan A sin theta. Untuk kisi dengan N garisan, masing-masing terpisah dari lainnya sejarak D. Jarak antara garisan atas dan bawah sama dengan ND, gambar 36/21, dan karenanya beda panjang lintasan antara sinar atas dan sinar bawah di sini sama dengan ND sin delta theta HW. Dengan demikian, minima pertama terjadi apabila ND sin delta theta SL sama dengan lambda 36/26 dengan persamaannya itu, karena delta theta SL kecil, sin delta theta SL sama dengan delta theta SL dalam ukuran radian. Dengan mensubstitusikan ini ke dalam persamaan 36/26 akan diperoleh separuh lebar garis sentralnya sama dengan delta theta SL sama dengan lambda per ND, separuh lebar garis tengah dengan persamaan 36/27. Kita nyatakan tanpa pembuktian bahwa separuh lebar sembarang garis tergantung pada tempatnya relatif terhadap sumbu tengah dan sama dengan delta theta SL sama dengan lambda per ND cos theta, separuh lebar garis di theta dengan persamaan 36/28. Perhatikan bahwa cahaya dengan panjang gelombang yang diketahui sama dengan lambda dan pemisahan garis yang diketahui sama dengan D. Lebar garisnya akan berkurang dengan naiknya jumlah garisan N. Dengan demikian, dari dua kisi difraksi, kisi dengan nilai N yang lebih besar lebih bagus pembedaan panjang gelombangnya karena garis-garis difraksinya lebih sempit sehingga menghasilkan tumpang tindih yang lebih sedikit. Nah, di sini ada gambar spektroskop kisi pada gambar 36/22. Yaitu gambar 36/22 menunjukkan spektroskop kisi sederhana yang menggunakan kisi untuk penentuannya. Cahaya dari sumber S difokuskan oleh lensa L1 pada celah tegak S1 yang ditempatkan pada bidang fokus lensa L2. Cahaya yang keluar dari tabung C yang disebut kolimator merupakan gelombang datar, dan cahaya ini datang pada kisi G secara tegak lurus. Yang di sini cahaya tersebut terdifraksi menjadi pola difraksi dengan order M sama dengan 0, terdifraksi pada sudut theta sama dengan 0. Di sepanjang sumbu tengah kisinya, lensa L3 teleskop kemudian memfokuskan cahaya yang terdifraksi pada sudut theta ini dan pada sudut yang sedikit lebih kecil atau lebih besar ke dalam bidang fokus FF aksen di dalam teleskop tersebut. Apabila kita melihat melalui lensa mata E, kita lihat pandangan bayangan yang difokuskan dalam ukuran yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita membahas grafik variabel optis. Hologram dibuat dengan membuat sinar laser berpencar dari suatu objek menjadi emulsi. Sekali hologramnya terbentuk, bayangan objeknya dapat diciptakan dengan menerangi hologram dengan cahaya laser yang sejenis. Bayangannya menarik perhatian karena tidak seperti foto biasa. Bayangannya mempunyai kedalaman dan dapat mengubah perspektif atas objek tersebut dengan cara mengubah sudut pandangnya atas hologramnya.
Hologram dianggap sebagai penangkap pemalsuan yang ideal untuk kartu kredit dan jenis-jenis lain kartu pribadi lainnya. Akan tetapi, hologram ini mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, bayangan holografik dapat menjadi jelas jika dilihat dalam cahaya laser yang koheren dan datang dari suatu arah saja. Akan tetapi, bayangannya berkabut apabila dilihat pada cahaya yang lazim terdapat di fotokoan. Cahaya yang terbawa demikian merupakan cahaya yang tidak koheren dan datang dari segala arah. Dengan demikian, penjaga toko kurang mampu memeriksa peraga pada kartu kredit cukup teliti untuk melihat apakah peraga itu berupa hologram yang sah. Kedua, hologram mudah dipalsukan karena hologram itu merupakan foto objek sesungguhnya. Termasuk cukup membuat model objeknya, kemudian membuat hologram objek tersebut, dan selanjutnya menempelkan hologram ini pada kartu kredit palsu. Sekian teman-teman materi yang saya paparkan. Semoga materi yang saya paparkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman yang sudah menonton animasi saya, dapat ilmu juga yang bermanfaat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, perbuatan, ucapan, mohon dimaafkan, dan kesalahannya itu datangnya pada diri sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.